لا إله إلا هو الحي القيوم ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بإقامة الاجتماع والاتحاد والتراحم والتوادد بين العباد ونهانا عن التفرق والتباغض والابتعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Hadirin sidang Jum'ah yang insya-Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosan khatib ingin menitipkan pesan terkhusus untuk diri ini dan untuk semuanya agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman dan takwa jalan untuk bisa meraih kebahagiaan, keselamatan serta keberkahan dunia dan akhirat kita. Hadirin yang berbahagia, terkadang kita sibuk mencari keberkahan yang jauh, lalu melupakan keberkahan yang hakikatnya sudah Allah titipkan ada di antara kita. Siapa dan di mana kita bisa meraihkan keberkahan itu sempat saya tuliskan dalam sebuah buku karangan saya yang saya tulis selama 3 tahun setengah. Buku itu akan mengajarkan kepada kita bahwa ada berkah terdekat dari Allah untuk kita. Hidup jadi berkah, akhirat kita akan bahagia. Al-barakah ma'a akabirukum. Kata Nabi, keberkahan dari Allah akan terus menghampirimu manakala masih ada ayah ibu di sekitar hidupmu. Pulang dari masjid ini silahkan buktikan kalau di dalam rumah kita sudah tidak ada ayah dan ibu kita, maka rumah akan terasa gersang, hilang keberkahan hidupnya. Tapi ketika di dalam rumah masih ada ayah ibu, masih diizinkan Allah bisa menatap senyumnya, mendengar suaranya, mencium pipi, kening dan tangannya, memeluk mesrah tubuhnya, maka rumah akan terasa berkah, hilang kegersangannya. Maka hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan kembali kenapa keberkahan di negeri ini satu persatu sudah Allah hilangkan. Dulu kita kenal Indonesia ini negeri yang gemah ripah lojanawi, toto tentrem keterah kertora harjo. Dulu kita kenal Indonesia ini apa yang ditanam semua bisa tumbuh. Dulu di Indonesia ini jarang ada bencana dan musibah, tapi sekarang lihat satu persatu keberkahan dihilangkan. Tiada hari tanpa bencana dan musibah yang kita dengarkan, mulai dari tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, likuifaksi, datang silih berganti seperti tiada henti. Ini bukan lagi ujian dari Allah, ini pun jangan-jangan bukan teguran. Saya berpikir ini sudah masuk ke tahap azab dari Allah untuk Indonesia. 1 kali, 2 kali musibah turun itu ujian, 3 kali, 4 kali bencana datang itu namanya teguran. Tapi kalau sudah langganan, hadirin yang berbahagia, dalam waktu yang dekat, rentan, maka sekali lagi jangan-jangan ini azab dan murka Allah untuk Indonesia. Berkah berubah menjadi murka dari Allah. Tentu ini akan menjadi tanda tanya besar dalam hati. Seperti kata pepatah, tidak mungkin ada asap kalau bukan karena api. Tidak mungkin Allah murka, Allah hadirkan bencana kalau bukan karena dosa yang sudah terjadi. Dosa apa yang ada di negeri ini? Salah satunya itu yang pernah saya temukan di lapangan. Indonesia darurat krisis anak soleh. Banyak kacang lupa dengan kulitnya, banyak anak-anak jadi majikan bagi ayah ibunya. Singkat kata, banyak anak jadi tuan bagi ayah dan ibunya. Berawal dari pengalaman ketika saya tabligh akbar ke sebuah kota namanya Muara Tebu. 5 jam naik mobil dari kota Jambi
Ketika sampai di sana, saya kaget ada sebuah kejadian. Seorang anak remaja mengunci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Saya langsung merenung dan berkata, jangan-jangan ini sebabnya musibah datang buat kita. Dari Jambi saya tabligh akbar ke Brebes. Di sana ada cerita yang hampir mirip. Anak usia baru 12 tahun mukulin ibu kandungnya sampai babak belur hanya karena perkara sepele. Ibunya terlambat menghantarkan makanan untuknya. Tidak cukup sampai di situ hadirin, dia ambil gantungan baju, dia pukul-pukul ibunya, sobek bibir ibunya. Saya kembali merenung dan menyimpulkan, pantas musibah silih berganti hadir buat kita. Bahkan yang lebih parah di Lamongan, ada seorang ibu solehah, seorang janda, di hari tuanya masih tetap bersusah payah, terik panas dia lawan demi bisa mencari nafkah yang halal untuk menghidupi anak-anaknya. Janda ini, yang soleha ini, dia kerja sebagai kuli di salah satu sawah. Lalu masuk anak laki-lakinya, bukan malah membantu ibunya, tapi memeras, meminta uang 500.000 dengan paksa dari sang ibu. Anak laki-lakinya mengejar ibunya sambil membawa parang. Sang ibunya berlari ketakutan ingin menyelamatkan nyawanya, lalu terjatuh di tengah sawah. Apa yang terjadi hadirin? Dengan mudah dia tebas leher ibunya, hanya dengan senilai 500.000 saja. Demi Allah, sampai detik ini saya belum membaca dalam Al-Quran, belum pernah menemukan dalam kajian hadis diriwayatkan oleh siapapun ada cerita bahwa ada anak syaitan tega membunuh orang tuanya. Anak setan saja, jangankan membunuh ayah ibunya, durhaka saja tidak ada, tapi anak manusia sudah banyak hadir di tengah-tengah kita. Pantas musibah turun buat negeri ini. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, itu sebabnya saya menulis sebuah buku yang saya kasih judul Ada Syurga di Rumahmu, Al-Jannah fi Baitika. Siapa syurga di rumah kita? Ayah ibu kita. Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Tapi kenapa kita sibuk terkadang mencari syurga yang jauh, melupakan syurga yang dekat? Ingatlah dengan pesan Nabi, ana bari'um mimman lam yuaddi haqqa walidayhi. Kata Nabi, aku akan berlepas tangan dari orang-orang yang melupakan tanggung jawabnya kepada ayah ibunya. Aku Muhammad bin Abdullah tidak akan pernah bertanggung jawab. Aku tidak akan pernah memberikan syafaat. Mimpi anak durhaka bisa mendapatkan syafaat Nabi, karena Nabi sudah angkat tangan, berlepas tangan, tidak akan peduli kepada yang bersangkutan. Maka di lain hadis Nabi mengingatkan, syurga itu punya aroma yang sangat harum semerbak. Saking harumnya, bau syurga bisa tercium jarak 500 tahun perjalanan akhirat. Riwayat kedua, 1000 tahun perjalanan akhirat bau syurga bisa tercium. Tapi sayang, 1000 sayang, kata Nabi, ada 2 golongan manusia, jangankan masuk ke dalam syurga, mencium baunya jarak ratusan tahun ukuran akhirat sudah diharamkan oleh Allah. Salah satunya anak durhaka kepada ayah ibunya. Hadirin yang berbahagia, kita sering mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Di buku saya catatkan beberapa poin, sindiran buat saya dan sindiran buat kita atas semua kebodohan kita. Sibuk mencari surga yang jauh, lupa dengan surga yang dekat. Tangan orang kita cium-cium. Kenapa tangan orang tua tidak pernah kita muliakan seperti kita memuliakan tangan orang?
Bukankah itu mencari syurga yang jauh lupa dengan yang dekat? Ngomong dengan orang bisa lembut, kenapa bicara dengan orang tua selalu dengan nada yang tinggi? Memanggil pasangan bisa romantis, kenapa memanggil ayah ibu selalu dengan kata-kata yang menyakitkan? Padahal Quran mengajarkan fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangankan membentak, jangankan memaki, jangankan membunuh, jangankan kita menghardik, kita ngomong ah papa, ah mama, baru kalimat satu huruf, satu kalimat saja ah sudah tercatat dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kepada atasan kita bisa berkata siap komandan, laksanakan 86. Kata 86 untuk atasan gampang diucapkan, kenapa untuk orang tua selalu keluar kata pembangkangan? Bukankah itu sama saja mencari syurga yang jauh lalu melupakan syurga yang dekat? Lebih baik kita hina di luar sana asal mulia di mata ayah ibu kita sendiri, daripada kita mulia di luar sana tapi hina di hadapan ayah ibu kita sendiri. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah, berapa banyak orang-orang di antara kita gaji pertama dia dapatkan dari hasil kerjanya teman-teman satu kantor dulu yang bangga dia bahagiakan dan dia traktir. Orang tua dia lupakan. Dengan teman dia tidak pelit, tapi untuk ayah ibunya selalu ada hitung-hitungannya. Itulah namanya mencari syurga yang jauh lupa dengan yang dekat. Demi Allah, apapun kesuksesan yang hari ini sudah engkau raih, ilmu, jabatan, ketenaran, kekuatan, demi Allah itu bukan karena kehebatanmu. Kalau ada di masjid ini ada seorang manusia yang berani berkata saya bisa mendapatkan itu karena hasil kerja keras saya dan karena hasil kepintaran saya, karena kepintaran lobi-lobi saya, maka demi Allah saya sampaikan itulah kebohongan besar dalam hidupnya. Kita bisa dapat kesuksesan apapun karena dua: satu, karunia Allah, ridhonya Allah yang maha kaya raya yang menitipkan hartanya untuk kita. Yang kedua, karena ridho ayah ibu kita. Siang malam dari bayi mungkin ayah ibu sering mengetuk pintu langit sambil berkata, ya Allah, jadikan takdir anakku lebih baik dari takdirku. Aku ridho dengannya ya Rab. Bukankah kata Nabi, ridho Allah ada pada ridho orang tua? Murkanya Allah ada ketika mereka murka kepada kita. Ternyata di buku saya simpulkan kunci sukses dunia sampai akhirat sudah Allah selipkan di antara bibir ayah ibu kita. Begitu dekat dengan kita, tapi kenapa kita mencari kunci yang jauh melupakan kunci yang dekat? Kalau orang tua sudah berkata kepada kita, nah ayah ibu ridho kepadamu, maka demi Allah ketahuilah langit itu sedang terbuka, arasy sedang bergoncang, malaikat mengaminkan doamu, Allah akan mengabulkan semua cita-cita dan harapanmu. Ada syurga di rumahmu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, berapa banyak orang-orang di antara kita sibuk tengah malam makam keramat dicari dan didatangi. Keramat hidup satu kampung tidak pernah dikunjungi. Berapa banyak orang-orang di antara kita batu-batu nisan keramat dicium-cium, tanah keramat dikantongi. Orang tua itu keramat hidup. Satu rumah kenapa tidak diurusi? Silaturahim itu yang hidup dulu baru yang mati. Kalau yang mati tidak perlu dicium nisannya, tidak perlu dikantongi tanah kuburannya. Orang mati cukup kirimin doa, hadiahkan sedekah sudah bahagia. Orang tua itu lebih keramat dari keramat manapun. Saking keramatnya, jangankan mereka mendoakan, nyumpahin kita pun bisa jadi doa. Doanya makbul, sumpahnya manjur. Doaul walid liwaladihi ka doain nabi li ummatihi. Saking dahsyatnya orang tua, doa mereka itu bagaikan doa nabi bagi umatnya.
ada syurga di rumahmu, jangan cari syurga yang jauh sebelum dapatkan syurga yang dekat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, melalui mimbar ini saya ingin menyampaikan, demi Allah, kita akan sadar betapa mahal ayah ibu kita nanti ketika jenazah mereka terbaring di hadapan kita. Di masa kecil ayah sering menggendong kita, mungkin besok kita yang ditakdirkan menggendong jenazah ayah kita. Di masa kecil ibu selalu memandikan tubuh kita, mungkin besok kita yang ditakdirkan akan memandikan dan mensucikan sekujur tubuh ibu kita. Mumpung mereka masih hidup, pulang dari masjid ini berubahlah, berjanjilah kepada Allah untuk senantiasa berbakti kepada keduanya di sisa-sisa umurnya. Mimpi Allah jadikan anak-anak kita akan berbakti kepada kita kalau kita tidak mulai dari hari ini untuk mengawali bakti kita kepada ayah ibu kita. Ma fil aba fil abna, apa yang kita lakukan hari ini kezaliman, maka kezaliman yang akan dijadikan Allah hadir dari anak-anak kita. Tapi kalau hari ini kita membangun kebahagiaan bagi mereka, anak cucu kita pun akan membahagiakan kita. Saya teringat guru saya sebelum wafat pernah berkata, nak, satu senyum yang kau ciptakan keluar dari wajah ayah ibumu karena akhlakmu, satu senyum mereka akan jadi asbab 1000 rezeki dari Allah menghampirimu, 1000 berkah, 1000 keselamatan akan mendatangimu. Tapi ingat baik-baik nak, satu tetes air mata, satu luka yang engkau goreskan dalam hatinya, kalau engkau tidak segera taubat kepada Allah nak, dan tidak meminta maaf kepada keduanya, demi Allah nak, satu tetesan air mata itu akan mampu menghadirkan ribuan bencana dari Allah menghampirimu. Satu goresan luka di hatinya akan mampu menghadirkan 1000 kesialan dalam hidupmu. Maka hadirin, tanyakan hati kecil kita, apakah kita tampil sudah menjadi anak yang membuat mereka bahagia, ridho, senang, atau justru kita sering membuat mereka menyesal, menangis, bahkan mengadu kepada Allah di dalam sujud solatnya. Mereka menyesal melahirkan kita anak-anak durhaka. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, demi Allah, berapa banyak pun hartamu, berapa hebat pun kekuatanmu, tidak akan bisa membeli dan membayar jasa dan pengorbanan ayah ibumu. Seorang ayah bisa membahagiakan 10 orang anaknya, 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayahnya. Seorang ibu siap mati demi melahirkan putra putrinya, tapi 10 anak belum tentu berani mati demi seorang ibunya. Di buku saya sempat tuliskan sebuah cerita. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar, ketika musim haji, dia pernah memandang ke arah Ka'bah. Lalu tiba-tiba sahabat ini menangis sejadi-jadinya. Lalu seseorang bertanya, imam, kenapa engkau menangis? Ternyata imam ini menangis karena Allah nampakkan di depannya ada seorang anak muda sedang bersusah payah, hadirin, menggendong seorang wanita tua di atas lehernya. Lalu wanita itu dibawa tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Panas dia lawan, sakit dia tahan. Lalu Abdullah bin Umar bertanya, nak, siapakah wanita tua yang ada di lehermu itu? Anak muda itu menjawab sambil terbata-bata, imam, yang ada di atas pundakku adalah ibuku, imam, ibuku, imam. Lalu Abdullah bin Umar menangis seraya berkata, hebat kamu nak, hebat. Aku dengar kata orang kamu gendong ibumu dari kota Yaman yang jauh sampai ke Mekah. Betul imam. Kakimu sampai berdarah-darah karena melewati padang pasir yang panas. Iya imam. Kulitmu sampai mengelupas karena terik matahari menyengat. Betul imam. Imam, apakah dengan ini semua aku sudah bisa membayar jasa ibu kepadaku? Abdullah bin Umar makin menangis seraya menjawab, nak, demi Allah, 1000 kali kamu gendong ibumu dari Yaman yang jauh sampai ke Mekah, 1000 kali kakimu berdarah-darah, 1000 kali kulitmu mengelupas, 1000 kali kamu tawaf mengelilingi Ka'bah, tiap hari sekalipun ibu di atas lehermu, demi Allah itu tidak akan bisa menembus satu teriakan rasa sakitnya yang pernah ia teriakan waktu melahirkanmu.
itu tidak akan bisa membayar satu tetes darahnya yang pernah ia keluarkan ketika melahirkanmu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, merenunglah, berpikirlah, tanyakan hati kecilmu. Kalau jihad seberat itu belum bisa menembus satu tetes darahnya, belum bisa membayar satu teriakan rasa sakitnya, maka demi Allah hari ini saya ingin mengingatkan diri saya yang bodoh ini dan buat semuanya, bertaubatlah. Bagaimana cara menghapus goresan luka yang terlalu sering kita tancapkan di hati mereka, yang sampai mereka menutup mata berjumpa dengan Allah Tuhannya, berjumpa dengan Rasulnya, belum pernah terdengar kata ridho yang keluar dari mulutnya ke telinga kita. Demi Allah, mimpi bisa mendapatkan ridho Tuhanmu kalau ridho ayah ibumu tidak pernah engkau dapatkan dan terdengar di telingamu. Ada syurga di rumahmu. Jangan cari syurga yang jauh sebelum dapatkan syurga yang dekat. Rajin ibadah, haji tiap tahun, umrah tiap bulan, puasa tiap hari, sedekah terkenal engkau seluruh Indonesia, tapi engkau durhaka kepada ibumu, nabimu yang memastikan haram dirimu mencium bau syurga, apalagi jadi penghuni syurga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablugha indakal kirami ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwas sami'ud du'a. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina al-Muhammad sayyidina nabina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, di penghujung khutbah ini saya kembali mengingatkan diri ini dan mengingatkan semuanya untuk selalu senantiasa menjaga ketakwaan dan keimanan kita. Saya titipkan pesan di akhir khutbah ini, ingatlah dengan firman Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ayat ini menitipkan pesan kepada kita untuk senantiasa menyembah Allah, jangan sekutukan dengan siapapun, dan selalu Allah rangkaikan berbaktilah dengan ayah ibumu. Tidak diterima ibadahmu kalau engkau durhaka kepada ayah ibumu. Ada ayat yang berangkai dan berurutan dalam Quran, berangkai dan tidak akan pernah bisa dipisahkan. Ketika Allah menyuruh kita bersyukur kepadanya, Allah rangkaikan bersyukurlah kepada ayah ibumu. Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah engkau kepadaku dan jangan lupa bersyukurlah kepada ayah ibumu. Tidak diterima syukurmu kepada Tuhanmu kalau engkau tidak pandai bersyukur kepada ayah ibumu. Kita mohon kepada Allah di saat mustajab ini, di waktu yang berkah ini, mudah-mudahan Allah angkat semua dosa-dosa kita, Allah ampuni semua kedurhakaan kita, Allah takdirkan anak-anak kita kelak lebih baik dari akhlak kita. Mudah-mudahan ayah ibu kita diberkahi oleh Allah dunia dan akhiratnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan pencerahan buat kita. Wa'lamu annallaha
amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi. Faqala Allah Ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da ya muhawwil al ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara waghfir lana walil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allah